Korea Utara, Korut, telah membatalkan perjanjian 5 tahun dengan Seoul yang bertujuan untuk menurunkan ketegangan militer, yang merupakan eskalasi terbaru dari pertikaian antara keduanya. Semuanya bermula ketika Pyongyang mengklaim telah berhasil meluncurkan satelit mata-mata keluar angkasa pada hari Selasa. Hal ini menyebabkan sebagian Korea Selatan, Korsel, menangguhkan perjanjian tersebut dan mengatakan akan melanjutkan penerbangan pengawasan di sepanjang perbatasan. Pyongyang kini berjanji untuk sepenuhnya menangguhkan perjanjian tersebut dan mengirimkan pasukan dan peralatan yang lebih kuat ke perbatasan. Mulai sekarang, tentara kami tidak akan pernah terikat oleh perjanjian militer Utara Selatan tanggal 19 September, kata pemerintah Korea Utara dalam sebuah pernyataan. Dilansir BBC, Pyongyang berjanji untuk menarik semua tindakan yang diambil untuk mencegah konflik militer di semua bidang termasuk darat, laut dan udara, dan mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan perangkat keras militer jenis baru di wilayah perbatasan. Pyongyang menembakkan roket yang diyakini berisi satelit mata-mata MALLIGYONG-1 pada Selasa malam dan memuji peluncuran tersebut sebagai sebuah kesuksesan. Militer Korea Selatan kemudian mengkonfirmasi bahwa satelit tersebut telah memasuki orbit namun mengatakan masih terlalu dini untuk mengetahui apakah satelit tersebut benar-benar berfungsi. Seoul mengecam keras peluncuran tersebut, dan pada Rabu pagi para pejabat tinggi setuju untuk segera memulai kembali operasi pengawasan di sepanjang perbatasan, yang akan memungkinkan Korea Selatan untuk memantau pos-pos terdepan Korea Utara dan artileri jarak jauh. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap zona larangan terbang yang ditetapkan berdasarkan perjanjian militer komprehensif pada tahun 2018 yang ditandatangani oleh para pemimpin kedua negara dalam upaya untuk meredakan ketegangan antara kedua negara dan mencegah konflik meletus. Namun Korea Utara telah beberapa kali melanggar perjanjian tersebut selama 2 tahun terakhir, dengan meluncurkan rudal dan menembakkan peluru artileri ke laut ke arah Korea Selatan. Pada Desember lalu, mereka mengirim drone melintasi perbatasan ke Korea Selatan, dan salah satunya terbang hingga ibu kota Seoul. Hal ini merupakan bagian dari pembenaran Seoul untuk membatalkan sebagian perjanjian tersebut karena Korea Utara sudah tidak mematuhi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, beberapa analis berpendapat bahwa penarikan resmi Pyongyang dari perjanjian tersebut mungkin tidak akan membawa banyak perbedaan. Karena Korea Utara tidak menaati perjanjian tersebut sejak awal, kemungkinan terjadinya konflik terbatas selalu ada, kata Jo Bi-yun dari Institut Analisis Pertahanan Korea, dilansir BBC. Meskipun kedua belah pihak saling menyalahkan atas meningkatnya ketegangan dan mengancam akan membalas, Jo Bi-yun menyebut hal ini sebagai balas dendam politik, yang tidak serta-merta mengakibatkan bentrokan militer fisik. Hasilnya kemungkinan besar akan bergantung pada tindakan yang diambil oleh Korea Utara. Chun In-bum, pensiunan Letnan Jenderal Angkatan Darat Korea Selatan, mengatakan Korea Utara ingin membuat Korea Selatan kesulitan seperti yang dilakukan Korea Selatan untuk mereka. Dia memperkirakan bahwa mereka akan mulai dengan mengerahkan artileri di sepanjang perbatasan, dan dengan menerbangkan lebih banyak drone, kemungkinan ke wilayah Korea Selatan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik sebelumnya memperingatkan bahwa jika Korea Utara menggunakan penangguhan tersebut sebagai alasan untuk melakukan provokasi, Seoul akan segera dan tegas menghukum mereka sampai akhir. Dia mengatakan dia akan memantau perilaku Korea Utara dan mendiskusikan tindakan balasan apa yang harus diambil dengan Presiden Yoon Suk Yeol ketika dia kembali dari perjalanannya ke Inggris. Pyongyang menegaskan peluncuran satelit mata-mata tersebut adalah bagian dari hak untuk membela diri, namun hal ini mendapat kecaman keras dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Mengembangkan satelit mata-mata yang berfungsi adalah bagian utama dari rencana militer 5 tahun Korea Utara, yang ditetapkan oleh pemimpinnya Kim Jong-un pada Januari tahun 2021. Secara teori, teknologi ini memungkinkan Pyongyang memantau pergerakan pasukan dan senjata AS dan Korea Selatan di semenanjung Korea, sehingga memungkinkan negara tersebut mendeteksi ancaman yang datang. Hal ini juga akan memungkinkan Korea Utara merencanakan serangan nuklirnya dengan lebih tepat. Media pemerintah Korea Utara mengklaim pemimpin negaranya Kim Jong-un sudah meninjau gambar pangkalan militer AS di Guam yang dikirim oleh satelit baru tersebut. BBC belum memverifikasi hal ini.